Selamat pagi semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi ini. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang ajaib. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan bukan menyembahmu Tuhan. Kusanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan bukan menyembahmu Tuhan, Haleluya. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa kita di surga yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan dengan setia. Karena Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur, ku bawa korban syukur, berkenan urusku Tuhan.
syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan, karena Tuhan suka dengan penyembahan. Naikkan dengan tulus di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Engkau tak pernah meninggalkan kami sekalipun kami, Tuhan, izinkan ada di jalan-jalan yang penuh dengan kekelaman. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna. Sekalipun saat ini Tuhan, kami mendengar orang berkata begini begitu tentang masa depan tahun 2022 ini. Tapi kami mau pandang Tuhan, kami mau mengarahkan mata kami kepada Engkau, Allah kami yang setia, Allah kami yang sungguh baik, yang hidup, yang mengasihi kami dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kepada-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami ingin dekat-dekat dengan Engkau. Karena saat kami dekat dengan Engkau, kami dikuatkan, kami dipuaskan. Kami Tuhan diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Roh Kudus memimpin kami semua. Sehingga kami semua pagi ini bisa datang kepada Tuhan bersama-sama untuk duduk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri saudara. Kita bersukacita karena Allah kita sungguh baik. Dia sanggup untuk membuat segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Angkatlah suaramu.
Tuhan. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, biarlah kami gunakan waktu kami, kesempatan kami dengan baik. Kami menyiapkan segenap keberadaan diri kami, hati, pikiran, dan semua seluruh eksistensi dalam kehidupan kami hanya untuk Engkau saja, supaya dengan demikian saat kami berada di rumah Tuhan, kami boleh menikmati akan kehadiran Tuhan yang boleh melawat kami. Kami menyiapkan hati kami pada pagi ini untuk ditaburi firman Tuhan, dan kami membuka pikiran kami supaya kami dapat menangkap pesan Tuhan yang sampai kepada kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi, kami mau belajar nilai-nilai kebenaran dari kerajaan Allah yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami lewat pelayanan jemaat RBC. Tuhan, mari Engkau menolong, memberkati kami semua dalam pengurapan yang baru. Hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang mengikuti ibadah di tempat ini, ataupun mereka yang ada di rumah yang secara streaming mengikuti ibadah. Tuhan, biar pengurapan yang sama ada pada kami semua. Dan pagi ini kami siap untuk diberkati, kami siap untuk belajar, kami siap untuk mendengar apa yang menjadi nasihat dan pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Senang sekali masih bisa diberikan kesempatan untuk kita beribadah pada pagi ini. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu yang memberikan support kepada kami sekeluarga, terutama ketika kami masuk fase isoman pada 1 minggu yang lalu. Terima kasih untuk support Bapak Ibu Saudara yang memberikan support kepada kami sekeluarga, terutama pada fase isoman kemarin. Saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami melewati ini, dan kami bersama-sama boleh melihat kemurahan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kami sekeluarga, termasuk dukungan support dari umat Tuhan jemaat RBC. Bapak Ibu Saudara luar biasa memberikan support hal-hal yang tidak kami pernah pikirkan sebelumnya, ya, datang berdatangan makanan, minuman dan sebagainya, termasuk obat, vitamin dan sebagainya, sehingga hari ini kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari Jumat yang lalu ketika kami tes, ternyata hasilnya negatif. Dan yang menarik adalah ini Bapak Ibu, mamanya Ibu Lina itu kan amfal beberapa kali, dan saya sempat doakan dari rumah secara online. Saya bilang kepada Bu Lina, Mama tidak lama, paling nunggu saya negatif, Mama tidak ada. Betul, begitu saya tes hari Jumat saya tes dan hasilnya negatif. Sabtu pagi Bobo dipanggil Tuhan. Jadi beberapa kali, 2 minggu sebelum saya masuk masa isomen, saya sempat tengok di di Rumah Sakit Logorjo, dan saya sempat tes juga ternyata negatif, dan sempat sudah masuk pada anfal yang sebetulnya sudah pasang ventilator dan sebagainya, tapi ternyata Tuhan masih izinkan Bobo ini masih dalam keadaan sehat, sehingga dibawa pulang dalam fase kurang lebih 1 minggu, dirawat di rumah, dan minta didoakan saya datang. Begitu saya positif Bu, saya nggak bisa datang, nanti nularin orang banyak. Saya doakan secara online ya. Beberapa kali anfal, dan saya bilang, Bobo itu tunggu saya sampai negatif, nanti kan pulang Bobo. Ternyata apa kata yang saya sampaikan itu didengar dan ditunggu. Betul, jadi hari Jumat saya tes, dan Sabtu ternyata Bobo dipanggil Tuhan. Itu menarik sekali. Saya berikan judul dalam khotbah saya pada pagi ini adalah taat sebagai hamba.
Ini adalah value kedua tentang fokus. Fokus yang pertama F itu adalah faithful. Dan hari ini kita belajar tentang obedient. Obedient itu adalah ketaatan. Dan pagi ini kita akan belajar dari tema yang saya berjudul taat sebagai hamba. Mari kita akan perhatikan Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Dan kita nanti akan bandingkan Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 tentang perumpamaan tentang talenta. Tidak kita baca semua, tapi cukup nanti saya akan terangkan. Dikatakan dalam ayat itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya ulangi, Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi hamba, menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapakah yang dimaksud? Dia adalah Yesus. Dari ayat ini Paulus ingin menjelaskan kepada umat Tuhan, terutama pada jemaat di Filipi. Mereka diajak untuk memahami bagaimana hidup sebagai hamba. Menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kalau bicara tentang taat sebagai hamba dalam konteks ayat ini, maka kita perlu membandingkan dalam bacaan selanjutnya dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita. Saya nggak akan baca semua karena kita pasti tahu tentang ayat-ayat ini dan kita memahaminya tentang perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulalah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sampai di situ kita akan lompat di ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak. Hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 bacaan ini kita akan bertanya mengapa perlu taat. Yang pertama, taat itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-25 tadi, tentang perumpamaan tentang talenta, maka sebetulnya satu kunci untuk seorang itu dapat menjalani kehidupannya dalam pengiringannya kepada Tuhan adalah menjalankan, mentaatinya. Hamba yang mendapatkan 5 talenta, 2 dan 1, bukan berarti
Mengapa kok diberikan 5? Dia punya kemampuan lebih? Tidak. Tapi menurut kesanggupan mereka masing-masing. Hamba yang menerima 5 dikerjakan, taat dengan setia melakukan itu dan mendapatkan laba 5 talenta dan menjadi 10. Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta tadi itu tidak berbuat apa-apa, bahkan menyembunyikan talenta itu. Jadi hamba yang menerima 1 talenta tadi itu tidak mentaati. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak dapat menikmati apa yang namanya pertolongan Tuhan dalam jalan hidupnya. Dan kalau kita baca bacaan kita, hamba yang menerima 1 talenta itu mendapatkan upahnya. Minta talenta itu, dan hamba yang menerima 1 talenta itu kemudian mendapatkan hukuman. Bukan upah, bukan reward, tapi hukuman. Nah, ketaatan itu penting karena Yesus juga memberikan teladan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam bacaan kita, Filipi pasal 2 ayat 7 ini adalah gambaran yang jelas bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, pemilik surga. Dia meninggalkan surga. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Tapi dia tinggalkan surga. Supaya apa? Supaya kita orang-orang yang dikasihinya, kita orang-orang percaya, diselamatkan. Dia rela meninggalkan surga dan dia turun sebagai manusia, bahkan menjadi hamba. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi mengapa taat? Karena Yesus memberikan perintah, tetapi juga Yesus memberikan sebuah teladan. Tapi yang ketiga, mengapa perlu taat? Karena hal taat itu penting dan perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, secara garis besar, pentingnya ketaatan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, kalau kita taat, kalau semua orang taat, maka akan ada ketertiban. Betul ya? Kalau kita berada di jalan, mendapatkan rambu lalu lintas tentang dilarang parkir, dilarang berhenti, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Ketika lampu traffic light itu merah, kita harus berhenti, hijau kita harus berjalan. Semuanya kalau dijalankan dengan baik, itu akan tertib. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kalau kita menjalankan dengan sungguh-sungguh akan perintah Tuhan, kita akan menikmati bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam musim ini, kalau kita taat dengan prokes kesehatan yang ketat, kita akan tetap sehat. Ya. Karena kondisi yang mengharuskan untuk kita prokes dengan baik, ya, kita perlu taati dan kita perlu camkan baik-baik aturan yang memang sudah sering kali kita dengar dan kita tahu itu tentang prokes dan kita akan sehat. Nah, kalau kita tidak mentaati itu, akibatnya akan fatal. Ya, mungkin kita akan mengalami sakit, ya, karena sekarang ini batuk sedikit saja, kemudian flu, gitu ya, kemudian dites begitu, hasilnya pasti positif. Ya, hasilnya pasti positif, walaupun kadangkala flu juga diteskan belum tentu positif, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu, pentingnya ketaatan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saat kita orang percaya taat, maka tidak akan ada lagi permusuhan. Ya, kalau Anda perhatikan dalam Kejadian pasal yang ketiga, kalau Adam dan Hawa itu taat, tidak makan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka tidak akan ada permusuhan antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan ciptaan yang lain. Tidak akan ada permusuhan, tapi hidup harmonis, hidup sejahtera, hidup nyaman. Karena apa? Mereka taat. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kalau kita taat, maka tidak akan ada lagi permusuhan. Dan itu memang kalau kita telaah baik-baik, semuanya itu berawal dari satu sumber dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan kemudian merambah ke
kita sebagai keturunannya, dan dosa itu membuat antara manusia dengan Allah ada jarak, ada pemisah, ada dosa di dalamnya. Tapi seandainya dari awal kalau Adam dan Hawa itu taat, maka sebetulnya tidak akan pernah ada permusuhan antara Allah dan manusia, antara manusia dan samanya. Perhatikan baik-baik bagaimana Allah ketika mencoba mencari Adam dan Hawa. Dia sembunyi. Dan ketika ketahuan oleh Allah, dia sembunyi. Dan kemudian dia menyalahkan, wanita yang kau berikan kepadaku itu loh yang membuat aku jatuh dalam dosa. Saling menyalahkan. Hawa menyalahkan siapa? Ular. Lalu ular menyalahkan siapa? Gitu ya. Tidak bisa. Dan dalam arti itu yang terjadi, ada permusuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk value yang satu ini. Taat sebagai hamba. Dalam bahasa Yunani, hamba itu diterjemahkan dengan kata daulos. Daulos itu adalah seorang yang tidak berhak atas dirinya. Pada konteks budaya pada zaman itu, seorang daulos telah dibeli oleh tuan di pasar budak. Jadi, pasar budak sama dengan pasar pada umumnya. Di hari-hari tertentu, mereka jual manusia, mereka jual budak, mereka jual orang. Dan pasar budak itu juga diadakan secara lelang. Misalnya budak yang bernama A. Tentunya ada, setiap orang itu punya kualifikasi berbeda. Dari kebangsaan mana, sehat atau tidak. Semakin dia punya spesifikasi baik, maka harga yang ditawarkan itu tinggi. Nah, daulos itu seperti itu, ditawarkan. Budak A harganya sekian, sampai tertinggi kemudian dibeli oleh tuan itu, dan kemudian tuan itu membeli, mendapatkan, dan hamba itu namanya daulos tadi itu. Sejak hari itu, sejak dibeli di pasar budak itu, maka si A itu menjadi milik sepenuhnya tuannya itu. Dan untuk melegitimasinya, biasanya di telinganya itu dikasih tanda nama dari tuan yang telah membeli itu. Kalau namanya yang membeli itu adalah Yeri, maka di telinga itu ada tulisan nama saya dari hamba. Dan sejak saya beli hamba yang bernama A tadi itu dan disebut doulos, maka dia hari itu dan waktu yang akan datang sampai saya memberikan kebebasan, maka dia nggak akan berhak atas dirinya. Mau makan, tak kasih makan atau tidak, dia nggak akan protes. Karena apa? Atas perintah saya. Nah, demikian juga dengan hamba. Hamba yang dimaksud oleh Tuhan dalam konteks ini, Yesus telah menebus dosa kita. Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Dan kalau dia adalah Tuhan dan kita sebagai hamba, maka sebetulnya dari seluruh kehidupan kita, kehidupan ini sebetulnya tidak bisa kita atur sedemikian rupa kecuali menurut apa yang menjadi kemauan Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus menebus kita, sebetulnya ketika dia menjadi manusia, bahkan dia menjadi hamba. Di awal tadi saya katakan bahwa Yesus itu memberikan teladan, dia mengosongkan dirinya, dia rela menjadi hamba. Maka taat sebagai hamba itu adalah mengerjakan apa yang ditugaskan oleh sang Tuhan. Jika Tuhan mengatakan A, maka sang hamba harus mengerjakan A. Jika Tuhan itu minta untuk mengerjakan B, maka sang hamba itu harus mengerjakan tepat seperti apa yang dikatakan tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menaruh diri kita sebagai hamba, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan kita,
Lalu aturannya apa? Lalu perintahnya apa? Perintahnya ya jelas. Alkitab yang kita miliki itu adalah perintah yang tertulis. Di situ kita akan mendapatkan bagaimana bimbingan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana hal-hal yang sebetulnya kita nggak tahu. Apa itu tentang sorga, apa itu tentang dosa, apa itu pengampunan, memberi, mengasihi, dan sebagainya. Kita nggak tahu detail kalau kita nggak belajar dari Alkitab. Nah, itu adalah perintah, itu adalah aturan. Dan Tuhan kita menghendaki kita sebagai hamba menjalankan dengan taat apa yang menjadi aturan dari kehendak Allah. Ada dua hal yang kita mau belajar pagi ini tentang taat sebagai hamba. Yang pertama, mari kita belajar ketaatan yang kita miliki itu adalah bukti bahwa kita percaya. Ketaatan adalah bukti kita percaya. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ketaatan adalah bukti kita percaya. Mungkin gambaran yang paling menarik seperti ini. Seorang akrobat menjatuhkan diri. Dan di bawahnya ada beberapa orang yang menopangnya. Orang ini menjatuhkan diri karena apa? Karena percaya ada orang-orang yang di bawahnya menopang dia. Dia dengan menjatuhkan diri seenak di sini karena dia percaya. Dan dia mengikuti. Silakan jatuhkan dirimu. Silakan. Dia mendengar dan dia taat. Dan ketaatan itu adalah bukti bahwa kita percaya. Maka dia menjatuhkan diri. Percayanya apa? Ada orang-orang yang menopang di bawahnya. Nah, sebetulnya ketaatan yang kita miliki itu seperti itu. Seperti ketika kita percaya, sekalipun belum melihat, sekalipun belum ada bukti, tapi kita mentaatinya karena kita percaya. Perhatikan baik-baik ayat yang ada dalam Matius 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Berseru. Kata berseru dalam teks aslinya itu leku. Leku itu mengucapkan, menyebut atau memanggil, atau bahkan mengakui. Ingat, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia percaya kepada Kristus. Bahkan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, maka orang ini akan mendapatkan keselamatan. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengajak kepada kita, bukan hanya orang yang berseru kepada Tuhan yang mendapatkan kerajaan Allah, tapi apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu yang namanya ketaatan. Jadi berseru saja, mengaku saja, memanggil saja tidak cukup. Perlu ditambahkan sebuah ketaatan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Jadi percaya, mengaku ditambah dengan taat. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan saja yang akan mendapatkan kerajaan Allah. Dengan demikian, taat sebagai hamba, kita perlu mengaku, karena di dalamnya ada rasa percaya, tapi kita perlu menambahkan apa? Melakukan kehendak Allah.
Nah pertanyaannya, kehendak Allah itu yang seperti apa? Kalau kita bicara tentang kehendak Allah, ada dua macam kehendak Bapa atau kehendak Allah. Yang pertama, yang tertulis. Tadi di awal sudah disampaikan, yang tertulis ya yang ada dalam Alkitab. Misalnya 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan dan sebagainya. Itu 10 perintah Allah, 10 hukum Allah, itu yang tertulis. Tapi juga ada pelajaran tentang mengampuni. Mengampuni seperti apa toh? Itu semuanya tertulis, mengampuni, memberi, mengasihi. Ya, kebetulan kalau kita membahas tentang khotbah di bukit, detail dari semua pelajaran tentang kehendak Bapa yang tertulis itu kita ketahui. Tentang pengampunan, tentang memberi, tentang ibadah, tentang sedekah, semuanya kita bahas. Dan pada minggu ketiga nanti kita akan bahas tentang ini, harta dunia versus harta sorga. Wow, jadi itu kita belajar, dan di dalamnya kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran sesuatu yang kita dapatkan karena kita memahami kehendak Bapa dari apa yang kita pelajari dan yang tertulis. Tapi yang kedua, ada macam yang kedua kehendak Bapa itu yang tidak tertulis. Misalnya, kita menikah dengan siapa, itu nggak ada di Alkitab. Tapi kita menikah dengan siapa orangnya, ada di Alkitab. Orang yang seiman, percaya kepada Kristus, ya. Kemudian dikatakan dengan pasangan yang seimbang, ya, tidak gelap, tapi sama-sama terang, sama-sama anak terang. Di Alkitab mengajar begitu, tapi menikah dengan siapa, itu tidak dikasih tahu. Dan itu tidak tertulis. Tapi kalau kita menikah dengan orang yang tepat, kita dikatakan akan melakukan kehendak Bapa. Sekalipun dalam pernikahan itu kita menemukan ada hal-hal yang tidak mudah. Karena untuk memahami satu dengan yang lain dalam pernikahan itu tidak mudah. Apalagi kalau kita disatukan dalam sebuah pernikahan itu ada perbedaan. Perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan, perbedaan laki dan perempuan, perbedaan suku, perbedaan budaya yang seringkali memicu konflik. Dan di dalamnya kalau kita nggak paham itu nggak dicatat dalam Alkitab, tapi detail pelajaran-pelajarannya dicatat dalam Alkitab secara tertulis. Tapi secara konflik hubungan, kalau kita dapat menyelesaikan dengan baik, maka kita akan menjadi seorang yang melakukan kehendak Bapa. Karena ketika ada pertengkaran, ada konflik, ada persoalan, kita tetap bersatu dalam pernikahan itu sampai mau memisahkan kita. Dan kita melakukan kehendak Bapa. Termasuk pekerjaan apa? Di Alkitab gak pernah ditulis tentang pekerjaan seseorang secara spesifik. Tidak ada. Usaha apa, pelayanan apa, di mana, mau full time atau part time, tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi semua yang kita kerjakan, mau pernikahan, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, mau full time atau part time, kalau kita tahu bahwa kita sedang mendedikasikan hidup kita untuk sebuah ketaatan karena kita adalah hamba yang taat, maka kita akan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Ketaatan sama dengan percaya. Percaya itu sama dengan melakukan kehendak Bapa. Percaya ditambah ketaatan. Dan kita mendapatkan kerajaan Allah. Yang kedua, belajar dari taat sebagai hamba. Ketaatan itu merupakan sebuah pengabdian tertinggi. Amin. Ketaatan merupakan sebuah pengabdian tertinggi. Matius pasal 7 ayat yang kedua, 21 ya maksud saya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan tentang siapa Yesus tidak sama dengan sebuah pengabdian. Tetapi pengakuan yang ditunjukkan dengan sebuah pengabdian karena ada orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya berseru, tapi melakukan kehendak Bapa. Itu taat. Dan itu merupakan sebuah pengabdian. Ciri pengabdian adalah taat yang total. Sulit dilakukan, tapi bisa dilakukan jika ada penyerahan secara total. Ketaatan yang total sebagai bentuk sebuah pengabdian itu sulit untuk dilakukan, tetapi bisa jika kita ada penyerahan total. Mari kita akan baca ayatnya lebih dahulu. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Yesus diperhadapkan kepada cawan murka Allah, dia menghadapi sebuah ketakutan yang amat sangat. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Bapa. Tetapi dalam doanya dia juga betul-betul menyerah secara total. Dan kalimat yang diucapkan dalam doanya, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan itu lalu daripadaku." Secara manusia dia tidak sanggup. Tetapi kalimat selanjutnya, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dari kalimat ini muncul sebuah pengabdian tertinggi yang Yesus lakukan dalam kehidupannya pada waktu itu untuk mendapatkan apa yang namanya kehendak Allah, yaitu cawan murka Allah yang harus diminum itu. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, pembuluh kapilernya pecah dan keringatnya yang menetes itu menetes seperti darah. Karena apa? Saking takutnya. Orang kalau saking takutnya pembuluh kapilernya itu pecah, kalau orang itu tidak hati-hati, maka sebetulnya akan menjadi sebuah sakit yang menyakitkan. Bahkan maut bisa menjemput itu. Yesus melakukan saking pedihnya, saking takutnya itu. Tapi tetap terima. Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dia taat karena dia tahu bahwa ada kekuatan yang datang dari sorga yang akan memampukan dia. Taat secara total sulit untuk dilakukan, tapi bisa jika kita mau menyerah dengan total, sama seperti Kristus. Yang kedua, sulit dilakukan bukan hanya ketika ada penyerahan total, tetapi ada penundukan secara total. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang diutus untuk melayani Tuhan, sebetulnya hanya melakukan ya. Dan ketika diutus, itu disertai Tuhan dengan kata lain. Bukan apa yang orang ini mau, tapi Sang Tuhan yang mengutus dia. Maka harusnya responnya adalah penundukan diri secara total. Sehingga apa? Ketika mengerjakan pekerjaan Tuhan,
entah itu mudah, entah itu sulit, atau bahkan dalam konteks di awal gereja mula-mula, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami himpitan, mereka mengalami kesusahan yang amat sangat berat. Tapi mereka bisa lewati itu. Karena apa? Mereka tunduk sepenuhnya, secara total. Itu bentuk pengabdian yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah membaca tentang abdi dalam. Abdi dalam dari keraton, baik itu keraton Jogja ataupun Solo. Saya membacanya dan saya tertarik banget. Karena ternyata abdi dalam itu punya hubungan signifikan dengan sang, kalau boleh dibilang raja atau ratu. Kalau pemilik keraton itu mengatakan A, maka orang ini akan lakukan itu. Bahkan dalam penundukannya, dalam penyerahannya, sebetulnya dia nggak berhak atas dirinya. Dan seperti itulah yang dilakukan, yang terjadi kata Daulos tadi itu. Ketika dia berjalan, ya harus berjalan sambil apa? Menundukkan diri, berjalan sambil satu langkah, ya. Kemudian berhenti, maju lagi 2 langkah dan seterusnya. Dan menarik banget ketika saya membacanya, oh ternyata seperti ini ya. Sikap menghamba, sikap mengabdi, taat secara total dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Seluruh kehidupan abdi dalam itu yang menopang adalah keraton. Tapi sempat saya juga membacanya, ternyata upah yang didapat itu nggak signifikan dengan apa yang dikerjakan oleh abdi dalam ini. Mau jam berapa, mau dini hari, mau setengah anak-anak orang tidur, kalau dibutuhkan, ya harus dikerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengabdian yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentang ketaatan, kita perlu belajar untuk menundukkan diri. Cara pengabdian atau ciri pengabdian taat yang total sulit untuk dilakukan, tapi mudah untuk dilakukan jika kita punya penyerahan, jika punya penundukan secara total. Tapi yang berikutnya, yang ketiga dan yang terakhir, jika ada kasih yang total. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 30 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa itu kasih, maka Yesus juga kasih. Maka di ayat ini mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Didasari dengan apa? Sebuah kasih. Kasih yang total, sempurna, diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Dia rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Dan implikasinya buat kehidupan kita. Kasih secara total dalam kehidupan kita, dalam bentuk ketaatan kita kepadanya. Mari kita lakukan sampai akhir hidup kita. Sehingga perkenanan Bapa kita akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan kita akan mendapatkan reward sama seperti hamba yang mengerjakan 5 talenta. Seperti hamba yang mendapatkan 2 talenta dan berkembang menjadi 4 talenta. Dari 1 orang tadi itu diberikan kepada hamba yang mendapatkan 10 talenta. Karena apa? Mengerjakan. Dan perhatikan baik-baik kalimat yang menarik yang menjadi perkenanan sang Tuhan kepada hamba ini. Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Ikutlah dalam sukacitaku. Kalau boleh saya katakan, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita menikmati itu. Dan kebahagiaan dialami oleh hamba yang mengerjakannya
dengan taat dan setia. Jadi taat sebagai hamba hanya simpel cuman mengerjakan dengan taat, dan kita menikmati perkenanan Bapa kita di surga. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang memiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini Tuhan. Kami menikmati sabda-Mu, dan Tuhan tolong meteraikan sabda-Mu di hati kami, supaya kami menjalani kehidupan kami dengan baik, dan pertolongan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati firman-Mu buat kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang Pak Purnomo dan Ibu Irma bersama ke depan. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi ini. Layakkan kami untuk menerima persekutuan dengan Engkau Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami, mengurapi pelayan-Mu, bahkan semua umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Layakkan kami Tuhan, supaya saat kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diperteguh, karena kami percaya ada kuasa di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dipegang dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepada kalian, yaitu pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan Dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanan dan berbuatlah menjadi peringatan akan daku. Setelah Dia makan, Dia mengambil cawan dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan daku. Silakan dibagikan kepada jemaat. Katanya naikkan satu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang telah membuka perjamuannya, angkat setinggi mungkin hosti yang ada di tangan kita, melampaui kepala kita, sebagai bentuk penghormatan kepada kita Bapa di surga. Dia mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita. Kita pandang kepada Bapa kita di surga, Yesus Kristus yang telah terpaku di atas kayu salib menebus dosa kita. Semua itu dilakukan oleh karena cintanya kepada kita manusia, supaya harusnya kita binasa, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena Tuhan yang melakukannya buat kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan ke sebelah tangan kanan kita. Angkat setinggi melampaui kepala kita. Darahnya tercurah di atas Kalvari. Darahnya menebus, menyucikan dosa-dosa kita. Dosa kita masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Bahkan oleh bilur-bilurnya, segala sakit, penyakit, dan penderitaan kita telah ditanggung ketika Dia mati di atas kayu salib. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan, memuji
kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan pagi ini untuk kita sejenak datang kepada Tuhan secara pribadi. Naikkanlah doamu secara pribadi di hadapan Bapa kita di surga. Dia sangat baik. Dia mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya dan dia siap untuk memberkati kehidupan kita. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Dari waktu demi waktu dan tiap kesempatan yang ada, Engkau Allah yang tetap sama, yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu nyata di kehidupan kami. Kami memohon anugerah Tuhan melingkupi kami semua, terutama dalam masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan, kami berdoa Tuhan, bila mereka boleh menikmati sukacita, menikmati berkat Allah, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan di hidup mereka semua, di hidup kami semua. Bapa, berdoa untuk pekerjaan kami, mari Engkau berkati. Kami berdoa untuk usaha kami, mari Engkau berkati Tuhan. Bahkan anak-anak yang akan masuk secara online ataupun onsite dalam kuliah atau sekolah mereka kembali, Tuhan juga sertai mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong, lindungi kami semua dari segala macam mara bahaya. Bapa, biarlah Engkau juga menolong kami semua, supaya kami bertumbuh dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Percaya kami akan semakin hari dapat diandalkan oleh karena kami mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tanah Semarang Indah. Terima kasih untuk proses balik nama yang siap untuk kami dengar hasilnya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh panitia yang bekerja dengan giat. Terima kasih untuk semua pembiayaan dari apa yang kami sedang akan kerjakan dan yang kami akan kerjakan di waktu-waktu yang akan datang. Mari Engkau menolong. Mari Engkau memberkati Tuhan proses proyek pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Anugerah-Mu melimpah. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada ibadah pagi ini. Memberkati worship leader, singer, memberkati seluruh pemusik, memberkati doorkeeper, memberkati petugas Holy Communion, bahkan seluruh umat Tuhan jemaat RBC yang Engkau kasihi, mereka yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online, ataupun kami semua yang berada di rumah Tuhan pagi ini. Biarlah berkat Tuhan itu melimpah atas kehidupan kami semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu, pandanglah Dia Bapa sumber berkat atas kehidupan kita, dan pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat Allah itu akan engkau alami secara progres naik dan tidak pernah turun. Bahkan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha Tuhan menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.